Mengapa mesti ada maulid? Bukankah Nabi lahir itu sudah lama? 1441 tahun. Jangan ketika, oh ini maulid bid'ah, Masya Allah. Antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Maulid Nabi merupakan sebuah perayaan yang diadakan oleh umat muslim untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi biasanya jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah. Peringatan Maulid Nabi dilaksanakan sebagai bentuk cinta kasih umat Islam kepada Rasulullah SAW. Umat Islam yang tersebar di seluruh belahan dunia memperingati Maulid Nabi dengan penuh sukacita, tak terkecuali umat Muslim di Indonesia. Di Indonesia, Maulid Nabi merupakan salah satu hari penting bagi umat Islam. Dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tiap daerah di Indonesia biasanya melangsungkan tradisi perayaannya masing-masing, di antaranya tradisi sekaten di Yogyakarta, tradisi panjang jimat di Cirebon, ataupun tradisi bunga lado di Padang, Sumatera Barat. Umumnya acara Maulid Nabi digelar di tempat keagamaan umat Islam, seperti masjid atau musola. Seluruh kegiatan tersebut tentu sebagai wujud rasa syukur, serta kegembiraan umat Islam atas kelahiran Nabi Muhammad SAW ke dunia ini. Akan tetapi, hal yang perlu dipahami adalah bahwa peringatan Maulid Nabi bukan sebatas sebagai rutinitas atau seremonial belaka, melainkan terdapat nilai yang sangat penting di dalamnya, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat dalam tausiyahnya berikut ini. Mengapa mesti membaca syair-syair? Bukankah syair puji-pujian dilarang oleh Nabi SAW? La tatruni, jangan kamu puji aku, kama atiratin nasara al-masih, sebagaimana orang Nasrani mengagung-agungkan ulu kepada al-masih, kata Nabi SAW. Maka yang tidak boleh itu adalah menisbatkan sesuatu yang tak layak kepada Allah SWT. Akan tetapi memuji Nabi pada batas-batas kesempurnaan. Ada seorang sahabat memuji Nabi dengan syair-syairnya. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi melarang? Sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Itu menunjukkan sunnah takririyah, memuji-muji Nabi itu dibolehkan. Sahabat memuji Nabi. Di antara sahabat Nabi yang memuji dengan syairnya, seorang penyair bernama Hasan bin Thabit radhiyallahu an. Maka tradisi memuji turun-temurun. Datanglah Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dengan syair Maulid Al-Barzanji. Datang pula Imam Al-Busiri dengan syair Al-Burdah. Datang pula imam belakangan Sayyidul Habaib di zaman modern ini, Habib Umar bin Hafiz dengan Ad-Diya'ul Lami. Datang pula sebelum itu syair-syair yang ditulis oleh Imam Ad-Dibai. Apakah yang dibaca syair Al-Barzanji atau syair Al-Busiri Burdah atau syair Ad-Diya'ul Lami? Apapun syair yang dibaca, isinya tak keluar daripada tiga. Yang pertama mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang kedua salawat yang dikarang disusun oleh para ulama berdasarkan ilham. Dan yang ketiga tak lain tak bukan adalah mengandung doa-doa. Itulah yang dibaca oleh anak-anak adik-adik kita dalam qasidah, dalam syair, dalam puji-pujian. Mudah-mudahan tradisi memuji-muji Nabi, mengutip pendapat para ulama ini dilanjutkan sampai ke generasi kita akan datang sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, mengapa mesti ada maulid? Bukankah Nabi lahir itu sudah lama? 1441 tahun hijrahnya. Maka kalau dihitung maulidnya 15 abad sudah berlalu. Maka kalau kita mundur sejenak ke belakang, kemarin pada tanggal 10 Muharram kita berpuasa, menahan makan, menahan minum. Kalau ditanya mengapa puasa 10 Muharram, semua orang akan menjawab karena 10 Muharram Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa alaihissalam. Maka pertanyaan yang sama dapat kita balik. Bukankah 3000 tahun yang lalu Musa diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan? Mengapa tetap diulang tahun 2019, 2020, umur panjang badan sehat, pada saat 10 Muharram diulang lagi berpuasa, 2021 diulang lagi berpuasa? Mengapa tiap tahun diulangi? Itulah jawaban Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa boleh mengulang momen yang sama pada saat peristiwa yang sama, walaupun terjadi satu kali, maka dicari tanggalnya, diulang terus menerus. Kenapa demikian? Karena orang yang mensyukuri nikmat Allah saat Musa selamat ditenggelamkan Fir'aun, bersyukur dengan menahan makan dan minum. Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat tenggelamnya Fir'aun. Ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat selamatnya Musa. Apakah nikmat itu? Nikmat kedatangan Nabiyuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka dengan ayyamillah, hari-hari Allah. Tapi kata imam, seorang ulama besar
yang diagungkan dan dimuliakan, menafsirkan ayyamillah bukan hari-hari Allah, bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Ayyamillah maknanya adalah bini'amillah. Maka ingatkan umat ini dengan nikmat sehat, ingatkan umat ini dengan nikmat umur panjang, ingatkan umat ini dengan nikmat keutamaan iman dan Islam. Tapi nikmat iman Islam itu kita dapat dari mana kalau bukan dari Dia yang datang diutus Allah di akhir zaman? Maka makna wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah, maknanya adalah wadzakirhum bi ni'amillah, ingatkanlah mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kamu mau hitung nikmat Allah ini tak dapat kamu hitung. Tapi di antara nikmat terbesar adalah nikmat datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman, mengenai perayaan Maulid Nabi, Ustadz Adi Hidayat menekankan, Maulid bukanlah perayaan ulang tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perayaan Maulid Nabi bukanlah perbuatan bid'ah, karena sejatinya, bid'ah adalah perbuatan yang dapat mengarahkan seseorang pada perilaku menyimpang, hingga mencapai titik mereka mengaku sebagai Allah. Kendati demikian, Ustadz Adi Hidayat tetap mengingatkan, agar tetap waspada dan menjaga diri, agar kita tidak terjerumus ke dalam budaya yang mungkin salah. Misalnya mencampur adukan dengan prinsip-prinsip agama, dan akhirnya mengalihkan seseorang dari ketentuan yang benar. Yang ada masalah itu adalah ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, maaf, dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi, menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya, maaf, dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal, saya ingin mengajarkan tentang Nabi, tapi ketika mengajarkan tiba-tiba mengatakan, pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal yang kedua, antum nih, mohon maaf, kerja di instansi. Bertepatan dengan Maulid Nabi, kita adakan peringatan. Padahal antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Bid'ah. Mengeluarkan anggaran, sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum Maulid Nabi, itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan. Jadi kalau antum mengadakan Maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan, itu yang bid'ah. Tapi kalau antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi ta'lim, sama aja dengan ta'lim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan ta'lim khusus di hari Ahad jam 8 pagi sampai jam 10? Tidak ada. Di ta'lim kita bid'ah ini. Jadi kalau antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masya Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah, karena nggak ada contohnya zaman Nabi SAW. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah, karena antum tidak ada di zaman Nabi SAW. Ya, jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan ta'lim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat, bukan mengkhususkan di waktu itu, bukan. Karena ta'lim itu dibuka di setiap waktu, tapi menjadikan waktu itu untuk momentum, karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Das ya? Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman, jangan cuma pada waktu ini ya. Setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.